杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Adapun iblis tua, meskipun dia berada di puncak alam kenaikan abadi seperti Meng Huya, dia benar-benar tidak dianggap serius oleh mereka, karena mereka pikir bisa membunuh prajurit seperti itu dengan santai. Terakhir kali Yang Linting menampar boneka iblis darah yang dimurnikan oleh iblis tua dan membunuhnya. Namun dia tidak berani melawan. Ini juga menunjukkan bahwa iblis jahat ini tidak terlalu kuat. Saat mendengar sarkasme orang kuat itu, Meng Huya tidak bisa menahan tawa. Iblis tua, orang-orang meremehkan Anda. Jadi apa yang harus saya lakukan? Remehkan saja dia, apa yang ingin saya katakan? Iblis tua tersenyum aneh, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan sama sekali. Bahkan ekspresinya ringan dan lapang, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Masih bisakah Anda menanggungnya? Meng Huya memandang iblis tua sambil tersenyum. Dengan kepribadian Anda yang kejam, bukankah seharusnya Anda memberikan pelajaran yang keras kepada orang-orang yang berpikiran picik ini? Anda bilang mereka rabun? Saya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Iblis tua itu terus tertawa dengan ganas, berbicara omong kosong dengan Meng Huya, seolah keduanya memperlakukan 8 dewa pengembara sebagai bukan apa-apa. Sehingga suasana hati semua orang menjadi halus. Mendengarkan ini, nampaknya iblis tua ini benar-benar mampu melakukan segala hal, dan dia bahkan tidak tertarik pada mereka yang berada di atas para dewa. Tapi semua orang tidak tahu apakah dia mempunyai kemampuan ini, atau dia memiliki kualifikasi ini. Tapi sementara semua orang ragu. Wajah iblis tua tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan tenang. Meskipun saya tidak ingin mengenal mereka, tetapi mereka menggosok hidung mereka di wajah. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya takut saya akan dipandang rendah oleh orang lain. Lagi pula, ketika gerakan ini digunakan, ini sangat melelahkan, dan saya tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Setelah mengatakan ini, energi sejati yang mengalir dalam tubuh tiba-tiba terdiam. Seakan-akan itu berubah menjadi setengah genangan air. Bayangan ajaib hukum suci. Teriakan dalam yang bergema di seluruh dunia tiba-tiba keluar dari mulut iblis tua itu. Dengan teriakan itu, suasana di dunia tiba-tiba menjadi kacau. Pada saat yang sama, semua orang merasakan darah mereka melonjak seolah-olah ada tarikan yang tak tertandingi datang dari iblis tua. Mencoba mengeluarkan darah dari tubuh mereka, sehingga para prajurit berkekuatan rendah tampak kesakitan untuk sesaat. Di bawah kekuatan tarikan ini, wajah mereka menjadi merah dan darah dengan cepat mengalir dari 7 lubang mereka, membuat mereka tampak menakutkan. Bahkan para pejuang yang juga berada di alam gerakan abadi harus menggunakan keterampilan mereka secara diam-diam untuk melawan, yang membuat semua orang berubah warna. Jelas tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan iblis tua untuk menghasilkan efek seperti itu. Kemudian aliran darah merah cerah tiba-tiba keluar dari segala arah. Semuanya mengalir ke tubuh iblis tua. Setelah itu darah ini semuanya terkondensasi dari darah. Jelas darah ini berasal dari prajurit yang mati. Entah itu prajurit kuat dari aliansi 7 keluarga atau prajurit jangke. Selama orang mati, darah di dalam tubuh masih ada, itu akan terkuras habis dalam satu tarikan nafas. Bahkan darah yang merembes ke tanah pun tersedot oleh kekuatan isap yang sangat besar. Setelah tubuh iblis tua menyerap semua darah tanpa meninggalkan setetes pun, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi merah, seperti kepiting merah yang panggang. Dari tubuhnya, kekuatan energi dan darah tiba-tiba keluar yang membuat orang berdebar-debar dan panik.
Bahkan kekuatan energi dan darah ini beberapa kali lebih besar dari apa yang dimiliki prajurit darah keluarga Yang. Setelah dia melakukan kegilaan tiran darah, setelah semua darah dalam radius 100 kaki disedot, gaya tariknya tiba-tiba menghilang. Tapi para prajurit di bawah tingkat ke-8 dari alam kenaikan abadi, semuanya mengeluarkan darah dari lubang mereka, termasuk yang ada di rumah Yangke. Hanya saja tidak ada nyawa dari orang-orang ini yang dalam bahaya. Bagaimanapun iblis tua masih mengukur dalam tindakannya, dan dia tidak akan membiarkannya mati tanpa ada kesempatan. Namun hanya pada saat inilah aura yang menghancurkan bumi tiba-tiba keluar dari iblis tua itu, dengan aura tak terlihat berpusat padanya dan menyebar keluar. Momentumnya terus meningkat, menerobos alam kenaikan abadi dengan kecepatan luar biasa dan masih terus mendaki. Melihat pemandangan itu, mata 8 pria kuat dari 8 keluarga bergetar hebat, dan mereka melihat segala sesuatu di depan mereka, sehingga mereka merasa sangat ketakutan. Setelah beberapa saat, gerakan yang menghancurkan bumi perlahan mereda. Kemudian iblis tua menarik nafas dalam-dalam, masih dengan senyuman garang di wajahnya, merentangkan tangan dan kakinya, dan menunjukkan ekspresi kepuasan di wajahnya. 8 dewa tertekun sejenak dan dengan cepat melepaskan kesadaran spiritual mereka untuk memindai tubuh iblis tua dan tercengang. Karena kekuatan iblis tua berada di atas semangat alam kenaikan abadi. Setelah sadar kembali, mereka ber8 menyadari sesuatu yang luar biasa. Metode rahasia hukum suci bayangan macam apa itu? Dan tingkat apa keterampilan ini? Mengapa seorang pejuang di puncak alam kenaikan abadi diizinkan untuk mencapai tingkat di atas alam kenaikan abadi dalam waktu singkat? Bahkan teknik rahasia terlarang dari istana darah keluarga yang bernama kegilaan tiran darah tidak dapat memberikan efek seperti itu. Tu Feng dan yang lainnya sekarang menggunakan teknik kegilaan tiran darah. Meskipun mereka beberapa kali dapat bersaing dengan orang-orang di atas alam kenaikan abadi, tapi mereka masih jauh dari dunia ini. Dan iblis tua benar-benar telah menginjakkan kaki di bidang ini. Dalam sekejap, nafas ke-8 orang itu menjadi cepat dan mata mereka menjadi merah. Jika teknik rahasia yang menantang surga ini diperoleh, sejauh mana kekuatan keluarga akan ditingkatkan? Bagaimanapun hanya ada sedikit di masing-masing dari 8 keluarga besar yang berada di atas level kenaikan abadi. Tetapi ada cukup banyak yang berada di alam puncak kenaikan abadi. Bahkan jika itu adalah peningkatan jangka pendek, metode rahasia ini memiliki efek yang kuat dan tak tergantikan. Sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk bertarung dengan Anda? Iblis tua memandang ke-8 orang itu dengan curiga. Hanya saja ke-8 orang itu tampak aneh dan tidak ada yang menjawab. Pria kuat yang pernah memarahi iblis tua sebelumnya, bahkan lebih jelek lagi. Sekarang dia juga berada di atas alam kenaikan abadi, jadi bagaimana dia bisa menuding iblis tua sekarang? Sihir bayangan suci. Ini langkah yang bagus. Meng Wuya tiba-tiba mengangguk ringan. Apakah itu melengkapi boneka iblis darah yang Anda sempurnakan? Iblis tua terkekeh. Jangan ungkapkan rahasia saya. Jelas, wawasan Meng Wuya sangat mencengangkan, dan dia bisa melihat hubungan halus antara sihir bayangan dari boneka iblis darah dalam sekejap. Bagaimanapun sihir suci bayangan iblis membutuhkan darah segar dalam jumlah besar untuk bekerja. Semakin tinggi kekuatan sumber darah yang keluar dari para prajurit, maka semakin besar ruang untuk peningkatan ranah iblis itu sendiri. Namun syaratnya sangat bermasalah karena tidak mungkin ada darah segar yang bisa digunakan oleh iblis tua kapanpun dan dimanapun. Berbeda dengan boneka ini adalah memadatkan dan menyerap darah orang mati di masa damai. Namun kekuatan tempurnya sendiri adalah yang kedua. Jika perlu, iblis tua dapat sepenuhnya mengorbankan boneka iblis darah dan menggunakan pengorbanan iblis darah di tubuhnya untuk mengeluarkan keajaiban bayangan. Apakah Anda masih memiliki kemampuan ini? Yangke juga menatap iblis tua dengan heran, meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa iblis tua dan Meng Wuya itu luar biasa dan diam-diam berspekulasi tentang latar belakang mereka.
Yang Ke juga menemukan bahwa dia masih meremehkan keduanya. Tuan muda, mohon maafkan saya. Saya biasanya tidak menggunakan trik ini, jadi saya belum pernah menggunakan sebelumnya. Iblis tua tersenyum, Yang Ke mengangguk ringan dan tidak peduli. Dia bukanlah orang yang penasaran dan suka menanyakan rahasia orang lain. Setelah berbicara, dia dan iblis tua mengalihkan perhatian mereka ke Meng Wuya. Orang tua, jangan berpikir bahwa saya dan Tuan Ling saja tidak cukup untuk mencapai apapun. Teriak setan tua. Lagi pula, ada 8 orang di sisi berlawanan, memberi mereka keunggulan jumlah yang luar biasa. Meskipun iblis tua dan Ling Taisu sangat mengintimidasi, mereka tidak dapat dipaksa mundur. Meng Wuya mengangguk sedikit dan hanya mengucapkan satu kata dari mulutnya. Buka segel! Di tubuh Meng Wuya, pola energi seperti rantai muncul dan rantai melilit tubuhnya, menggeliat seperti ular spiritual. Saat dia berteriak, rantai itu putus sebagai respon, dan bola cahaya meledak menembak ke segala arah. Kemudian tekanan yang tak tertandingi tiba-tiba turun dari dunia bergetar. Namun ekspresi Meng Wuya acuh tak acuh, tetapi saat ini dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena berada di atas alam kenaikan abadi juga, bahkan hanya dengan satu kata, ketika Meng Wuya menjadi dewa, dan metodenya sangat berbeda dari iblis tua. Iblis tua itu menggunakan metode rahasia untuk menyerap semua darah dalam radius 100 kaki, untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tapi Meng Wuya sepertinya telah membuka segel di tubuhnya dan mendapatkan kembali kekuatan aslinya, yang menunjukkan kekuatan asli Meng Wuya berada di atas alam para dewa. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatannya sendiri tersegel. Jadi dalam penemuan ini membuat orang-orang kuat dari 8 keluarga tiba-tiba merasa ngeri. Saat melihat Meng Wuya lagi, ekspresi 8 orang itu juga berubah. Mereka semakin tidak dapat melihat kekuatan Meng Wuya. Bagaimanapun orang ini begitu misterius sehingga mustahil untuk diketahui. Pada saat ini, Meng Wuya memberikan tekanan terbesar pada mereka. Diikuti oleh iblis tua, tetapi Ling Taisu yang awalnya terkuat menjadi mata rantai terlemah. Sekarang setelah mengetahui situasi yang segalanya menjadi besar, mereka berdelapan tampak aneh. Mereka mengira mereka berdelapan bisa menyelesaikan situasi ini. Jika mereka maju dan mengatakan sesuatu, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa itu sama sekali tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Baru pada saat itulah mereka tahu mengapa Ling Taisu, Meng Wuya, dan lainnya begitu percaya diri. Ketika mereka menghentikan sabotase promosi Yang Ke lebih dari 10 hari yang lalu. Jika Yang Ke benar-benar mengambil tindakan hari itu, bukan hanya mereka tidak bisa menghentikannya. Kota perang juga mungkin akan hancur. Sekarang semua orang tercengang dan merasa bersemangat sekaligus gugup. Bagaimanapun iblis tua dan Meng Wuya dengan metode mereka yang mencapai langit. Dan mereka telah berada di atas para dewa. Tapi pertunjukan yang begitu bagus bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh orang biasa. Perasaan bahwa meskipun mereka mati di sini, itu sepadan. Jadi mereka diam-diam menantikan bagaimana keadaan akan berkembang selanjutnya. Di kota perang belakang, sekarang ada 11 ahli tingkat atas di atas kenaikan abadi. Dan perkembangan situasi sepenuhnya di luar kendali kedua belah pihak. Tapi saat ini tidak ada yang bisa mundur dengan mudah. Posturnya sudah diatur, siapapun yang mundur akan terlihat pengecut. Ling Taisu diam-diam mengirim pesan ke Yang Ke, memintanya untuk berhati-hati. Namun Yang Ke tetap diam dan meminta para prajurit Dimension untuk mundur dari lingkaran pertempuran dan berkumpul bersama. Pada saat yang sama, Yen Shiruo membuat pengaturan yang sama. Hanya dalam waktu singkat, pemandangan itu jelas terbagi. 11 orang saling berhadapan di langit. Para prajurit dari rumah Yang Ke di bawah dan pasukan koalisi dari 7 keluarga saling memandang dari jarak 100 kaki. Kebanyakan dari mereka sangat gugup hingga nafas mereka terhenti. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung? Meng Wuya memandang ke 8 orang di seberang dan melihat pesan ini di mata mereka. Semuanya sudah sampai pada titik ini, jadi mari kita berdiskusi.
kata seorang lelaki tua gemuk dengan tenang. Dia juga orang yang sangat optimis tentang Yang Ke sebelumnya. Dia tidak ingin perselisihan seperti itu, tapi dia dalam situasi yang membingungkan. Dia tidak berdaya. Bagaimanapun dia berdiri di sisi 8 keluarga, bahkan jika dia optimis tentang Yang Ke, dia tidak dapat melakukan apapun untuknya. Tidak apa-apa. Meng Wuya mengangguk ringan dan melihat ke depan sambil tersenyum. Pertarungan kelompok 1 lawan 1 atau pertarungan roda. Apa yang ingin Anda pilih? Gambarlah jalan yang jelas dan kita dapat mengambil tindakan tembakan tanpa ada kesalahan. Di antara 8 orang, beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan terlihat tidak senang. Karena apa yang dikatakan Meng Wuya terlalu meremehkan mereka. Jadi tentu saja membuat mereka sedikit tidak senang. Orang tua gemuk itu juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, nada suara Anda sangat kuat." Lagi pula, mereka semua berada di atas level para dewa dan mereka semua adalah orang-orang yang berstatus. Mereka tidak akan bertarung dengan orang luar pada hari-hari biasa karena tidak ada yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan mereka. Tapi pertempuran hari ini sepertinya tidak bisa dihindari. Jika mereka benar-benar mengerumuni musuh dan menyerang beberapa orang dengan pasukan lebih banyak, berita yang menyebar akan baik atau buruk. Jadi mereka tidak bisa bertarung dalam kelompok. Mereka hanya bisa bertarung dalam pertarungan tunggal dan pertarungan roda. Meskipun masing-masing dari mereka kurang percaya diri dalam berhadapan satu sama lain, tapi hanya ada pilihan itu yang tersisa. Tapi mereka bukanlah orang bodoh, jadi wajar saja mereka tidak menjawab pertanyaan Meng Wuya secara langsung. Yang Linting tiba-tiba ngambil 1 langkah ke depan dan berkata dengan lantang, "Tuan Ling, ngomong-ngomong Anda memiliki hubungan dekat dengan keluarga yang saya. 2 generasi keluarga yang saya telah berlatih di bawah sekte Anda. Terima kasih telah menjaga mereka. Hari ini saya ada di sini untuk belajar dari Anda sebentar, untuk melihat apa yang bisa dilakukan Tuan Ling." Ling Taishu tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, sejak saya dipromosikan, saya tidak pernah bertarung dengan siapapun yang setingkat. Saudara Yang, mohon belas kasihannya nanti. Mari kita berhenti di sini." "Tolong," jawab Yang Linting perlahan. Begitu dia selesai berbicara, Ling Taishu dan Yang Linting tiba-tiba melompat ke langit malam dan menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, fluktuasi energi yang hebat terdengar di langit setinggi beberapa ribu kaki. Melihat sekeliling, mereka bahkan bisa melihat ada semburan cahaya yang meledak berkedip-kedip. Lagi pula, itu adalah 2 master di atas alam kenaikan abadi yang bertarung satu sama lain. Tetapi tidak banyak orang yang cukup beruntung untuk melihatnya. Saudara Yang masih tidak sabar. Lelaki tua gendut itu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. Tiba-tiba dia menatap Meng Wuya dengan mata tegas dan berkata, "Saudara Meng, ayo naik juga." Saat dia berbicara, sosoknya bergoyang, terbungkus cahaya hijau dan menghilang ke langit malam. Meng Wuya mengikutinya. "Iblis tua, saya di sini untuk belajar dari Anda sebentar." Orang lain berdiri dan menunjuk ke arah iblis tua itu dan berteriak. Mendengar itu, iblis tua tersenyum aneh. "Ling Taishu dan Meng Wuya telah naik, jadi saya tidak akan pergi. Jika saya pergi, siapa yang akan melindungi Tuan Muda?" Wajah pria itu menjadi marah dan dia berteriak, "Apa maksud Anda dengan itu? Apakah menurut Anda kami akan memanfaatkan kalian bertiga? Tidak di sini untuk menyerang seorang junior. Bukankah itu yang Anda rencanakan?" Iblis itu memandangnya ke samping dan bertanya dengan marah. Pria itu sangat marah dan berteriak dengan marah. "Jika Anda berpikir demikian, Anda meremehkan saya. Kami tidak begitu, tidak tahu malu dan kotor." Iblis tua itu tersenyum aneh. "Siapa yang tahu apa yang ada di pikiran Anda?" Dia tampak bertekad untuk tinggal di sini dan dia jelas khawatir dengan masalah yang dia sebutkan sebelumnya. Jadi iblis tua menolak untuk bertarung, yang membuat wajah pria yang marah tiba-tiba berubah menjadi pucat. Bahkan Master Top yang tersisa juga memiliki wajah jelek. Menatap iblis tua dengan marah dan energi mereka yang sebenarnya melayang.
Ya, saya yakin kalian semua jujur dan tidak bisa menyerang Tuan Muda saat kita pergi. Iblis tua tersenyum dan sengaja berkata dengan nada keras. Meskipun dia juga merasa bahwa dengan status mereka tidak akan terlibat dalam hal-hal seperti itu. Tetapi dia harus berhati-hati untuk mencegah penyusup dan iblis tua itu masih agak waspada. Namun jika dia tidak melawan saat ini, hal itu hanya akan memperburuk konflik dan dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Tuan Muda, hati-hati dan jangan ceroboh. Bisik iblis tua, berubah menjadi berlumuran darah, kemudian bergegas ke ranjang kematian, dan sebuah suara dari kejauhan terdengar. Ayo, saya menunggu Anda. Orang yang baru saja berbicara dengan iblis tua dengan cepat melompat. Sekarang 6 makhluk abadi bertarung di udara setinggi ribuan kaki. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat leher mereka dan melihat dengan seksama. Namun meskipun kekuatan semua prajurit sangat tinggi dan penglihatan mereka lebih baik daripada prajurit biasa, tapi mereka tidak dapat melihat apapun. Bahkan Yangke hanya bisa merasakan misteri dan keajaiban dari langit. Dan inilah 6 indera di Yasong. Pemahaman dan persepsinya terhadap seni bela diri mereka masing-masing. Jika hal-hal ini dapat diserap dan dicerna, maka akan sangat membantu pejuang manapun. Jadi sambil merhatikan dan merasakan secara diam-diam, masukkan keajaiban dan misteri itu ke dalam pikiran mereka. Kemudian menyimpan kenangan itu ke dalam tubuh mereka dan menunggu untuk dapat memahaminya sepenuhnya. Suatu hari nanti pasti akan membantu para pejuang ini. Sekarang pertempuran tampaknya menjadi semakin intens dan cahaya di langit seterang siang hari. Dan di ruang di mana cahaya bermekaran, semua orang sepertinya melihat sesosok tubuh terbang di sekitar. Bagaimana mereka bergerak, tapi tidak tahu gerakan apa yang dia lakukan. Sekarang banyak orang pintar diam-diam melihat wajah orang-orang kuat yang tersisa dari 8 keluarga dan tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi mereka sedikit gugup dan tidak berdaya. Jadi mereka tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran dalam beberapa hari terakhir sepertinya pihak 8 keluarga dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jadi penemuan ini mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun 8 anggota kuil Vincent selalu dianggap sebagai perlawanan terkuat di dunia. Namun sekarang mereka bersaing dengan 3 anggota rumah Yangke. Lagi pula, alam di atas kenaikan abadi adalah alam yang penuh rahasia. Sampai langkah ini tidak ada yang tahu seperti apa level ini. Bahkan orang-orang seperti Tu Feng dan yang lainnya hanya memiliki pemahaman yang kurang jelas tentang apa yang ada di atas alam kenaikan abadi. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa 8 keluarga berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal gerakan dewa, semua orang langsung dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Ling Taisu. Adapun Meng Wuya dan Iblis Tuan, keduanya jelas menggunakan metode berbeda untuk mencapai level ini. Namun Ling Taisu, dia baru dipromosikan ke level ini selama lebih dari setahun. Tetapi dia sebenarnya lebih kuat daripada master teratas dari 8 keluarga. Bahkan masing-masing dari orang-orang itu setidaknya telah mencapai tingkat di atas alam dewa 50 tahun yang lalu. Jadi bagaimana mungkin mereka yang telah berlatih keras selama 50 tahun tapi tidak sebaik orang yang baru saja menerobos ini? Jadi alam macam apa yang berada di atas alam kenaikan abadi? Sementara semua orang terkejut dan bingung, pertempuran para master tampaknya memiliki pemenang pada satu titik. Sesaat kemudian 2 bayangan terbang ke bawah, itu adalah Meng Wuya dan lawannya. Namun wajah Meng Wuya tenang, tapi wajah lawannya pucat. Meski enggan melakukannya, dia tetap menangkupkan tinjunya ke arah Meng Wuya dan berkata, "Saya mengerti. Janji." Meng Wuya mengangguk ringan. Meskipun tidak ada jejak luka yang tersisa setelah pertarungan pada keduanya, yang berarti mereka berkompetisi secara damai atau perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tapi kemungkinan pertama tidak realistis. Karena bau mesiu di ruang percakapan tadi sangat menyengat. Meski bukan pertarungan hidup dan mati, namun tidak akan terlalu damai. Adapun kemungkinan terakhir, mereka tidak berani memikirkannya lagi. Setelah beberapa saat, Ling Taisu dan Yang Lingting juga terbang ke bawah. Keduanya terengah-engah saling menatap
Tuan Ling membuat langkah yang cerdas dan saya kalah. Yang Lintin mengucapkan sepatah kata sebelum berjalan kembali perlahan. Namun seluruh tempat menjadi gempar setelah mendengar kata-kata itu. Karena Meng Wuya menang, Ling Taisu menang. Para tetua agung 8 keluarga sebenarnya tidak sebaik keduanya dari rumah Yangke. Tapi bagaimana dengan pertempuran lainnya? Saat dia hendak melihat ke atas, tiba-tiba dia mendengar suara benda berat jatuh di udara. Sebelum semua orang sempat bereaksi, terdengar suara keras dan sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari atap. Kemungkinan membuat lubang di tanah. Dalam lubang debu berterbangan, dan ketika debu hilang, semua orang melihat ke depan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena mereka menemukan bahwa master yang telah mengundang iblis tua sebelumnya berdiri di sana dengan ekspresi sedih. Adapun ada lubang besar di kakinya, itu dibuat sendirinya sendiri. Ada juga darah yang meluap dari sudut mulutnya, sepertinya dia juga terluka. Pada saat ini, iblis tua itu berdiri lebih dari 10 kaki di udara, menatap lawannya dan berkata dengan senyuman garang. Pemimpin Ling dan Meng Wuya, maaf, pukulan saya tidak ringan atau keras, tapi saya tidak mudah bagi saya untuk mengendalikannya. Mendengar itu, tetua agung yang melawan iblis tua mengangkat kepalanya dan melirik ke arah iblis tua tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia segera berjalan kembali ke kemahnya, duduk bersila dan mulai menggunakan Suan Gong. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan meniupkan warna merah dan hitam napas. Jelas aura ini jahat dan aneh, pasti disuntikan ke dalam tubuhnya oleh iblis tua. Jadi dalam 3 pertandingan ini, ketiga tetua agung semuanya kalah, yang membuat seluruh tempat menjadi gempar. Bahkan semua orang memiliki pandangan tidak percaya di mata mereka, karena bagaimana dewa dari 8 keluarga besar bisa begitu rentan. Lagi pula, mereka semua ahli di puncak seni bela diri. Ayo lagi, lihat postur tubuh Anda. Jika saya tidak meyakinkan Anda, masalah ini tidak akan selesai hari ini. Iblis tua tersenyum sinis. Tampaknya iblis tua itu memprovokasi. Tetapi kenyataannya semua orang tahu bahwa karena ahli top dari 8 keluarga ini telah mengambil tindakan, pasti akan ada akhir dari permulaan. Sekarang 3 orang telah dikalahkan, namun masih ada 5 orang tersisa. Tapi semua orang diam-diam menyadari hal ini. Menanggapi perkataan iblis tua itu, 3 orang keluar. Melihat itu Ling Taisu menghela nafas, saling memandang tanpa daya dengan Meng Wuya dan terbang untuk kedua kalinya. Pertempuran sengit di atas gerakan abadi dimulai lagi. Pada saat ini orang-orang kuat dari 7 aliansi tidak bisa menahan redutan hati mereka. Dan diam-diam berdoa agar ketiga orang ini tidak semuanya dikalahkan seperti sebelumnya. Selama ini, ke-8 anggota kuil Feng Shen ini menjadi objek pemujaan banyak orang. Jika semua anggota ini dikalahkan, pamor ke-8 keluarga tersebut kemungkinan besar akan runtuh. Memikirkan hal ini, para penguasa alam abadi dari 7 keluarga dan pasukan sekutu menahan nafas. Mereka menyaksikan pertempuran di langit secara diam-diam, bahkan kedua tetua agung yang belum muncul juga memperhatikan dengan seksama. Saudara Huo, apa kekuatan Meng Wuya? Orang kuat berkarakter sipit bertanya dengan lembut kepada lelaki tua gendut itu. Meskipun dia baru saja menyaksikan seluruh pertempuran, itu tidak sedalam si tua gendut. Mendengar itu, orang tua gemuk dari keluarga Huo menghela napas sedikit, kemudian dia berkata sambil tersenyum masam. Maafkan saya karena menggunakan 4 kata untuk menggambarkannya, tak terduga. Saat kata-kata itu keluar, lelaki tua berwajah sipit tampak ngeri dan memandang lelaki tua gendut itu dengan kaget. Kemudian orang tua gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya saya memiliki ambisi orang lain untuk menghancurkan prestise saya sendiri. Saya telah hidup begitu lama dan saya telah belajar di atas alam kenaikan abadi selama bertahun-tahun. Dan saya memiliki pemahaman unik saya sendiri tentang seni bela diri dan cara surgawi. Tetapi saya belum pernah melihat seseorang seperti dia. Anggap saja begini, meskipun Meng Wuya bertarung sendirian, bahkan jika itu pertarungan roda, dia bisa mengalahkan ke-8 orang kita sendirian. Apa? Lelaki tua berwajah sipit itu tiba-tiba berubah warna. Meskipun dia tahu bahwa Meng Wuya bukanlah karakter yang mudah dibergaul, meskipun penilaian ini terlalu tinggi,
Tetapi karena itu datang dari mulut seorang lelaki tua gemuk, itu sepenuhnya benar. Bagaimanapun mereka telah bersama selama bertahun-tahun dan mereka semua sangat mengenal kepribadian satu sama lain. Jadi tidak mungkin lelaki tua gemuk dari keluarga Wu itu melebih-lebihkan. Iblis itu juga luar biasa. Lawan yang dikalahkan iblis tua sebelumnya perlahan membuka matanya dan dia berkata dengan suara yang dalam. Bahkan jika dia tidak sebaik Meng Wuya, dia tetap bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Mata lelaki tua gemuk itu sedikit bingung dan dia bergumam. Dan saya selalu merasa bahwa kedua orang ini sepertinya tidak berada pada level yang sama. Apa maksud Anda? Kenapa level mereka tidak sama? Bukankah mereka juga berada di atas alam kenaikan abadi? Saya tidak tahu. Lelaki tua gemuk itu mengerutkan kening dan diam-diam membandingkan dirinya dengan Meng Wuya. Dia selalu merasa bahwa lelaki ini sepertinya berdiri di atas awan, menghadapnya dan dia tidak pernah bisa mencapai ketinggiannya. Dengan cara ini, Ling Taisu relatif normal? Yang Linting menyela. Meskipun ranah Ling Taisu mirip dengan kita, keterampilan dan gerakan misteriusnya memiliki bayangan Meng Wuya. Mungkin selama bertahun-tahun, mereka berdua mendiskusikan seni bela diri di pavilion Lingshou dan belajar banyak pengalaman berharga dari Meng Wuya. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya hanya mampu memenangkan 2 pertandingan sebelum dia kelelahan. Menangkan 2 pertandingan? Orang tua dengan wajah sipit itu menjadi gelap. Kalau begitu, bukankah kita semua akan dikalahkan? Karena ada 3 orang di sisi Yang Ke dan 8 orang dari 8 keluarga. Bahkan Ling Taisu hanya bertarung 2 kali. Mereka masih bisa bertarung dengan metode Meng Wuya dan iblis tua. Sekalipun hanya memenangkan 1 pertandingan saja tidak apa-apa. Namun ide sederhana ini telah menjadi harapan besar bagi para master yang berada di atas alam kenaikan abadi. Jadi terlihat sungguh konyol. Mereka berlima tampak sedih dan tidak ada berdaya. Orang-orang ini biasa duduk di kuil Fengshen sebagai sesepuh tertinggi dari 8 keluarga besar. Mereka berada di atas tingkat para dewa. Mereka memberi penghormatan kepada dunia. Meskipun mereka juga berpikir bahwa ada orang di dunia yang lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Tapi mungkin orang-orang ini juga tidak akan lebih baik dari mereka. Jadi baru hari ini mereka menyadari betapa tidak kompetennya mereka. Seekor katak duduk di dalam sumur, memandang ke langit sebesar sumur. Yang Linting mengatakan sesuatu dengan mata yang dalam, yang langsung menyentuh hati semua orang. Saudaraku Ye, tidak peduli apakah Anda akan melawan Meng Wuya atau iblis itu nanti, Anda harus berhati-hati. Meng Wuya lebih baik dan memiliki ruang untuk bertindak, tetapi iblis itu kejam. Jelas orang ini pernah dilukai oleh iblis tua sebelumnya, jadi dia memperingatkannya dengan suara yang dalam. Saudara Liu juga, jangan dirugikan oleh aura iblisnya. Aura iblis ini sulit untuk dipecahkan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.